Wahai habaib muasal Yaman yang ngeyel ngaku jadi turunan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju. Karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Mughalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Nabi Ismail bin Nabi Allah Ibrahim. Keturunan Yahudi, mau keturunan Nazi, mau keturunan Cina, mau keturunan Abu Lahab, mau keturunan Abu Jahal, mau keturunan siapa aja itu nggak masalah. Yang penting perilakunya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Selama polemik nasab berlangsung, saya memiliki 4 catatan kegagalan yang dialami oleh Ba'alawi Indonesia. Keempat kegagalan Ba'alawi Indonesia, yang pertama adalah Ba'alawi gagal uji kitab nasab yang ada nama Ubaidillahnya yang sezaman. Siapapun orangnya yang bergelar Habib yang membantah tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman, ini satupun tidak ada yang bisa membantahnya, satupun tidak ada yang bisa menunjukkan kitab yang ada nama Ubaidillahnya, yang mana kitab itu sezaman tidak ada. Ya, yang membantah pertama kali tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman dalam bentuk buku, yakni Bib Hanif Al-Atof, ya, Al-Atos, ini juga tidak bisa menunjukkan kitab sezaman yang ada nama Ubaidillahnya. Malah kitab-kitab yang ditampilkan oleh Bib Hanif Al-Atos ini kitab yang banyak dianggap palsunya. Ya, itu kegagalan Ba'alawi yang pertama. Kegagalan Ba'alawi di Indonesia adalah gagal uji tes DNA. Kita tahu bahwa Najwa Shihab ini sudah pernah ya tes DNA, dan hasilnya ini hanya 3% yang termasuk gen Timur Tengah. Yang lainnya ini lebih dominan ke India. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah asli Arab. Ali bin Abi Thalib ini adalah asli Arab.
Sehingga kalau memang Najwa Shihab ini masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis lebih dominan gennya ke Timur Tengah, ke Arab, yang berindikasi kuat bahwa Najwa Shihab ini keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi realitanya tidak. Yang gen Timur Tengah hanya 3%. Mungkin kebanyakan Habib di Indonesia takut tes DNA karena melihat hasil tes DNA-nya dari Najwa Shihab, ya, sehingga ini menurut saya kegagalan klan Pahlawi. Ya, kita lihat yang mengaku-ngaku masih ada garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam dirinya masih mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sampai saat ini tidak ada yang berani untuk tes DNA. Ini gagal ini, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kegagalan dari Pahlawi adalah gagal uji ilmu pengetahuan agama. Ya, kenapa saya mengatakan semacam ini? Karena rata-rata yang mengaku Habib ini isi ceramahnya ini seputar karomah, dan karomah itu juga seputar nenek moyang klan Pahlawi yang mengagung-agungkan, yang meninggi-ninggikan. Kita tahu kemarin ada banyak Habib yang mengatakan karomah dari Faqih Muqaddam ini bisa Isra Mi'raj 70 kali. Lah ini kan apa, logika cacat kalau dilogikakan, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini hanya Isra Mi'raj, ya, yang masyhur Isra Mi'raj hanya 1 kali. Lah kok ini melebihi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keturunan Nabi ini tidak maksum, ya. Tapi kalau Nabi ini maksum, ini jelas berlebihan. Kemudian kemarin yang viral sekali, ya, mereka mengatakan, membanding-bandingkan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Seputar gitu saja, ya, atau mengeklaim sejarah yang ada di Indonesia ini milik mereka, ya, caci maki. Ya, kita tahu yang ngaku dalam dirinya masih mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dakwanya suka mencaci, ya, mengatakan lonte, melaknat pemerintah, melaknat presiden, mencaci pemerintah, mencaci presiden dan lain sebagainya. Kenyataannya kan begitu, ya. Ya, ini termasuk kegagalan dari klan Pahlawi. Kemudian yang keempat, kegagalan yang dialami oleh klan Pahlawi Indonesia adalah gagal uji akhlak, gagal menunjukkan teladan yang baik, gagal menunjukkan akhlak yang baik, ya. Padahal mereka sekali lagi mengaku di dalam dirinya ini masih mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya, ya, semestinya kalau masih ada darah mengalir di dalam tubuhnya ini darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan tauladan yang baik lah, bisa menunjukkan akhlak yang baik lah, ala akhlaknya, ala teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci, tapi yang mengaku di dalam dirinya masih ada darah Rasulullah ini mencaci, melaknat pemerintah, ya, bahkan mudah memvonis, ya, lonte dan lain sebagainya. Kemarin Habib Ali bin Jindan ini kelakuannya kurang ajar, ya, terhadap Zida Salim, ya. Kemudian ada oknum Habib yang menyuruh cerai, ya, suami istri di Pasuruan. Nah ini kan ya kurang ajar, tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik toh, tidak menunjukkan teladan yang baik toh, dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti gagal dan ngaku-ngaku saja.
Ya, mereka ngaku-ngaku saja, jelas kalau dilihat dari sini mereka ngaku-ngaku saja masih ada garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Pak Haji Rizik, ya kelakuannya begitu, mendoakan istana hancur sehancur-hancurnya, pemerintah hancur sehancur-hancurnya, dilaknat. Ini sampai sekarang pemerintah masih jaya-jaya saja, sampai sekarang presiden masih hidup-hidup saja, ya, ya. Mengatakan Presiden Jokowi, mengatakan presiden bangsa, pemerintah bangsa, polisi bangsa, pemerintah bangsa. Loh, ini kan sama sekali tidak ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka gagal total untuk uji akhlaknya, gagal total uji teladannya, uji perkataannya, uji perbuatannya, uji sikapnya. Bukan ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ala iblis laknatullah, ala setan laknatullah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, itu catatan saya 4 kegagalan yang dialami oleh klan Pahlawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.